Sekarang tentang zakat untuk biaya haji. Pertanyaan, mengingat ayat 60 surah Taubah dan hadis riwayat jamaah, bolehkah zakat yang dikoordinir atau dikumpulkan dan setelah dikumpul diberikan kepada seorang atau dua orang untuk biaya haji? Kalau boleh, apa dalilnya yang khusus? Pertanyaan dari Ahmad Barmawi Usman, Jalan K. Ahmad Dahlan, Ilir, Palembang. Jawab, dari berbagai ayat dan sunnah, kita dapati bahwa zakat itu mempunyai fungsi untuk membersihkan harta dan diri seseorang yang memiliki harta. Dalam hal ini, orang yang berada atau mampu untuk diberikan kepada para duafa, sekaligus untuk mengurangi adanya jurang yang mengantarai orang kaya dan orang miskin. Ayat-ayat dan hadis berikut dapat dijadikan indikator prinsip-prinsip ini. Pertama, ayat 24 dan 25 surah Al-Ma'arij, Allah mengatakan, wallazina fi haqqihi haqqum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tak mempunyai apa-apa yang tak diminta. Kemudian ayat 7 surah Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Kemudian hadis muttafaqun alaihi dari Ibnu Abbas, beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan terhadap mereka akan zakat yang diambilkan dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis dari Bukhari dan Muslim dan Ibnu Abbas. Dalam pengorganisasian zakat, untuk dapat tercapainya tujuan pembagian zakat pada sasaran duafa dari agniya, diperlukan petugas pelaksana yang benar-benar mau bekerja dengan baik. Maka perlu adanya dana. Maka Maha Bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan jenis-jenis sasaran zakat seperti tersebut pada surah At-Taubah ayat 60 yang di dalamnya ada amilin, iaitu para petugas zakat sebagai petugas pengumpul dan pembagi zakat. Dalam pada itu, persoalan duafa, baik doif materi, fisik, mental, spiritual, menjadi soal ke masyarakat yang dalam penanganannya memerlukan dana. Maka dalam klasifikasi yang berhak menerima zakat adalah sabilillah, semua usaha yang akan dapat membawa kesejahteraan agama dan umat yang meliputi jiwa, harta, pikiran, dan keturunan. Sedang yang termasuk kriteria duafa spiritual adalah mu'alaf. Duafa materi adalah Ibnu Sabil, Gorim, dan Riqab. Dan terakhir, dah sangat memerlukan santunan kerana umumnya menderita segalanya, baik materi, fisik maupun mental, ialah fuqara dan masakin. Ketetapan bahawa zakat untuk golongan tersebut merupakan ketentuan Allah yang perlu mendapat perhatian dengan melihat akhir ayat itu yang berbunyi, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sebagai ketetapan bagi Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Karenanya, meniadakan bagian golongan yang lain haruslah karena tidak adanya golongan itu, sehingga tidak dapat difokuskan bagian zakat pada salah satu atau beberapa golongan saja kalau memang golongan yang lain ada. Dengan demikian, pengumpulan zakat untuk seseorang atau beberapa orang untuk biaya ibadah haji kurang sesuai dengan makna nas. Kalaulah yang dimasukkan yang bersangkutan digolongkan fakir dan miskin, maka penggunaannya bukan untuk melakukan ibadah haji, karena yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Kalaulah dimasukkan pada sabilillah, lapangan sabilillah yang lebih memerlukan masih banyak. Di sisi lain, pemusatan pembagian zakat pada satu atau beberapa orang menghilangkan golongan penerima zakat yang lain
untuk mendapatkan santunan dari uang zakat yang prinsipnya merupakan manifestasi dari hukum Islam yang salah satu tujuannya ialah untuk melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya, juga kurang dapat dibenarkan pemusatan zakat untuk satu keperluan seperti untuk mendirikan masjid saja. Sedang sekeliling masjid masih banyak fakir miskin yang memerlukan santunan.